Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 2 Tulungagung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita sanjungkan ke pangkuan beliau Rasulullah SAW. Semoga syafaatnya selalu tercurah kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami calon guru penggerak angkatan 9 yang terdiri dari Ibu Isti Neti Rahayu dan saya sendiri Enggar Ratna Lestari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara kami, yakni diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tulungagung. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyampaian materi tentang budaya positif, dan yang ketiga adalah umpan balik reflektif dari peserta, kemudian yang keempat adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran 1 kali. Al-Fatihah. Amin. Memasuki acara yang kedua adalah penyampaian materi tentang budaya positif. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Isti Neti Rahayu. Kepada Ibu Isti dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ega telah menyediakan tempat dan waktu untuk saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu Guru semua, tentu saja pada kesempatan yang baik dan cerah pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya pagi Bapak Ibu? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya lupa mengucapkan salam ya. Saya ulangi lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua dalam keadaan yang sehat, menjawab salam saya dengan suara yang lantang sekali, dan mudah-mudahan kita bisa mengawali dan mengakhiri podcast ini dalam keadaan yang semangat pula. Ngaten nggih? Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan berbagi kepada panjenengan semua tentang budaya positif di SMP 2 Tulungagung. Kali ini saya akan berkolaborasi dengan CGB saya, yaitu Bu Enggar Ratna Lestari pada aksi nyata modul 1.4. Nah, sebelumnya kita SPP dulu ya, biar tidak tegang-tegang sekali. Monggo bisa jumeneng ikuti gerakan di depan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sepertinya ada buah kita skip saja ya Bapak
Setuju kembali. Nanti malah deh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjabarkan dulu apa sih latar belakang dari diskriminasi kami ini. Adapun latar belakangnya adalah berbagai fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini melalui medsos semakin mengkhawatirkan. Kita memerlukan pengelolaan perubahan yang positif. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah terutama guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Dari tujuan pendidikan KHD yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Niko, kenapa kok kita harus mengadakan atau menerapkan budaya positif di sekolah kita? Lalu dalam proses menuntut tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, adapun tujuan dari diskriminasi ini adalah yang pertama, tumbuhnya kebiasaan-kebiasaan baik yang ditunjukkan oleh siswa dalam menerapkan jaminan kelas yang telah mereka buat dan disepakati bersama. Yang kedua, tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri. Nah, jadi nanti tujuan dari diskriminasinya ada dua, ya, seperti yang sudah saya jabarkan barusan. Nah, kita masuk pada materi awal. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada pernyataan romantik yang mungkin bisa kita coba bersama-sama sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif. Yang pertama, apa yang dimaksud budaya positif? Yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Nah, untuk agenda ini saya meminta ketersediaan Bapak Ibu untuk maju ke depan untuk memberikan apa ya istilahnya pemahaman dibagi kepada teman-teman guru sepemahaman Bapak Ibu yang sudah berpengalaman ini untuk menjawab dua pertanyaan romantik di depan. Saya tunjuk apa maju ya Mbak. Bu Wiwin bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Monggo silakan ke depan. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan apa itu budaya positif. Menurut sepengetahuan saya bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah yaitu bagaimana anak-anak itu bisa meyakini bahwa apa yang dilakukan di sekolah itu bisa berbuat atau berdampak baik kepada dirinya sendiri ataupun pada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Mohon apa Bapak Ibu untuk mengirim. Oke, yang kedua bisa maju ke depan Bu Vita untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Monggo. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya harus menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Saya rasa sudah. Sebagai contoh, ketika masuk gerbang sekolah ada Bapak Ibu guru piket, anak-anak menyambut, Bapak Ibu guru piket menyambut dan anak-anak salam dan jabat tangan. Saya rasa itu. Matur nuwun Bu Vita. Mohon apa Bapak Ibu untuk Bu Vita. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dua pertanyaan romantik sudah terjawab dengan baik. Lalu selanjutnya adalah, nah ini,
Jadi jawaban dari buku kita kami rangkum dalam pengertian dari budaya positif, yaitu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan yang besar yang diterapkan di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam membangun dan mewujudkan nilai positif tersebut melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman bagi murid. Nah, ini adalah contoh budaya positif yang sudah terjadi di sekolah kita, mulai dari senyum, sapa, salam, sopan santun seperti yang kita sebutkan. Lalu ada sholat berjamaah yang senantiasa kita lakukan setiap hari waktu zuhur berdoa. Nah, lalu ada kerja bakti, membersihkan kelas. Nah, ini untuk sikap selalu minta maaf jika ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini semua adalah contoh budaya positif yang ada di SMPN Bogor. Nah, untuk budaya positif itu dapat diterapkan berdasarkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti kita akan membahas namanya segitiga restitusi. Jadi keenam opsi ini yang mempengaruhi atau munculnya budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama ada disiplin positif, adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena hadiah atau paksaan atau hukuman. Jadi disiplin ini itu arahnya untuk anak-anak supaya memiliki motivasi intrinsik internal. Jadi mereka akan memiliki kesadaran untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi bukan terpaksa, bukan karena takut dengan kita, atau karena ingin mendapatkan tujuan. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal? Yang pertama ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, ada mandiri, menghargai, ada komitmen, lalu antusias, ada empati, ada keingintahuan, ada kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang seyogianya dimiliki oleh murid kita, sehingga di mana mereka akan bisa mengaplikasikan budaya positif itu sesuai dengan kesadaran dan tentunya sesuai dengan nilai universal ini. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Adapun pengertiannya adalah seluruh tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka seorang akan tumbuh, seimbang, dan bahagia. Sedangkan jika tidak terpenuhi, akan mengalami emosi negatif, bahkan melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Jadi kebutuhan ini berasal dari diri Bapak Ibu. Setiap manusia, tidak hanya murid, kita pun sebagai seorang guru juga pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, ketika kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka insya Allah hidup kita akan seimbang, terkontrol, rasa emosi terkontrol, rasa bahagia terkontrol, rasa kasih sayang terkontrol. Tapi jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka pasti akan ada dampak negatif dari kita sendiri. Saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan untuk bisa bertahan hidup, mulai dari makan, minum, tempat tinggal, perlindungan, keamanan, seperti itu. Ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kalau bahasa Inggrisnya love and belonging. Jadi kita masih membutuhkan yang kedua ini karena sebagai manusia
kodratnya kita adalah sama Tuhan diberikan hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Oke. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Jadi kita ingin diakui oleh mungkin teman atau komunitas kita bahwa kita bisa untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi freedom ya, kita memang dari kodrat sebagai manusia itu kita seseorang atau zat yang tidak suka untuk diperintah alias kita ingin kebebasan. Maka kita harus juga memenuhi kebutuhan kebebasan ini agar apa? Hidup kita, hidup itu bisa seimbang. Lalu yang terakhir ada kesenangan. Jadi hal-hal yang membuat murid itu atau anak didik kita itu merasa senang dan nyaman dalam keadaan dalam sesuatu tertentu. Bisa lanjutkan. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang diakini. Jadi 3 ini selalu ada atau sudah otomatis melekat pada diri anak, ya. Jadi mereka kalau ingin melakukan sesuatu perilaku, mereka akan yang pertama menghindari takut akan hukuman atau supaya aman, safety. Yang kedua ingin mendapatkan hadiah atau imbalankah atau pengakuankah dari temannya atau bapak ibu gurunya. Yang ketiga memang dia menyadari bahwa saya harus melakukan perbuatan positif ini karena memang ini hal baik dan harus saya lakukan. Jadi ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ini ada 2 yang mempengaruhi, yaitu motivasi eksternal dan internal. Yang eksternal itu tentu saja ketika mereka tidak sadar bahwa saya harus melakukan ini karena dari diri saya sendiri. Jadi mereka ada pengaruh dari luar, yang eksternal dari luar. Dari siapa? Takut pada hukuman dan juga ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Jadi muncul dari faktor luar tersebut. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Nah, kalau yang muncul eksternal, maka itu tidak bertahan lama dan tidak mengubah karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak akan bisa berubah menjadi yang lebih baik karena tidak ada motivasi dari diri sendiri. Nah, yang kedua ada motivasi internal. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang diyakini. Nah, ini tentu saja hal yang baik dan memang harus anak-anak itu miliki. Karena apa? Karena bisa membuat mereka bertahan lama dan mengubah karakter lebih kuat, tentunya karakter ke arah yang lebih baik lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk budaya positif, Bapak Ibu, kita masuk pada posisi kontrol guru. Di sini ada 5, oke? Kita kenalan dulu, oke? Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat tetap bersalah, yang ketiga ada pemantau, yang keempat teman, dan kelima ada manajer. Nah, posisi ini memiliki sifat atau karakter masing-masing, dan ini harus kita pahami sehingga kita bisa menggunakan posisi itu tepat sasaran dan bisa mengubah atau memberikan motivasi internal pada anak tersebut. Lanjutkan ya. Nah, ini posisi penghukum Bapak Ibu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk atau agar pembelajaran bisa berhasil. Jadi kalau ya saya pun juga masih belajar ya sebagai menempatkan diri saya sebagai seorang guru dengan posisi kontrol yang tepat. Nah, kalau penghukum ini biasanya akan menggunakan suatu kekerasan atau suatu
ada di benak siswa itu adalah hukuman dan hukuman. Nah, tentunya ini juga akan berdampak tidak baik untuk anak-anak kita. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada video yang bisa Bapak Ibu amati tentang posisi penghukum, bagaimana dan apa saja yang kalimatnya, mohon kita simak bersama-sama. Mohon izin mengganti jaringan ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, sambil kita menunggu jaringan itu supaya stabil, nanti akan kita putar Bapak Ibu video tentang penghukum. Atau mungkin bisa berikan kita simak dulu ya. Kamu deh, pasti terlambat. Aduh, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Ya, kita bisa mengamati Bapak Ibu bagaimana perkataan, ekspresi, terus cara penyambutan seorang guru ketika seorang guru itu memberikan treatment sebagai posisi penghukum. Jadi seperti ya, ini ada ciri khasnya ya. Ciri khas itu sebagai seorang penghukum itu biasanya akan bernada dengan suara yang tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Nah, bahkan waktunya telah saya atau awas. Nah, itu ada penekanan pada kata-kata seorang penghukum. Lalu ada lagi, kamu selalu saja salah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Jadi penekanan intonasi pada seorang posisi penghukum itu biasanya akan bernada dengan tinggi disertai dengan ekspresi yang marah ya. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid itu marah dan mendendam. Itu sudah pasti karena mereka akan sakit hati ketika dibentak ya, sama dengan kita. Saat kita dibentak orang pasti akan menguras pada hati meskipun sedikit sama dengan murid. Nah, jadi bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya bahkan mengulanginya. Jadi belum tentu hukuman yang kita berikan atau treatment hukuman itu bisa
kedua, posisi kontrol itu adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berdiri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, ini berikut ada video, monggo berikut. Nah, kita bisa sama-sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang akan bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dalam video ini terlihat jelas Bapak Ibu bagaimana ekspresi dari guru ketika ingin membuat muridnya itu merasa bahwa kamu loh, gara-gara kamu loh saya menjadi kena marah. Itu didukung dengan bahasa tubuh guru tersebut ketika mengucapkan kamu nggak kasihan sama ibu, itu bapak kepala sekolah, sehingga siswa tadi akan menjawab maaf Bu, maaf sekali. Nah, itu menandakan apa? Ada perasaan bersalah pada siswa dan dampaknya akan berlarut. Bisa saja menimbulkan trauma pada anak tersebut sehingga akan merasa bahwa oh berarti bu guru itu misalkan dia kecewa gara-gara saya, jadi akan menimbulkan trauma sendiri pada murid. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ciri khas membuat rasa bersalah ini adalah ada suaranya mengelas, mamel yang kelas, sedih, bahasa ibunya merapat pada anak lesu misalnya. Berapa kali Bapak harus memberikan upaya atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol membuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah itu pasti ya. Lalu bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menghargai orang. Nah, ini dampaknya akan lebih besar Bapak Ibu daripada ketika kita membuat ketika kita memposisikan kita sebagai penghukum. Karena sakit hati itu ya sudah sakit hati. Tapi kalau sampai membuat murid itu merasa gagal, kecewa itu lebih ke arah psikologi dan kejiwaan. Nah, maka dari itu kita harus sangat hati-hati ketika menerapkan posisi rasa bersalah ini pada murid. Lanjut berikutnya. Nah, ini yang juga ada teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Itu nih positifnya. Kalau negatifnya bisa saja murid mungkin akan bersikap kurang ajar karena menganggap kita temannya. Jadi rasa hormat, tingkat kesopanan, toleransi terhadap guru itu akan berkurang karena menganggap ya sudah itu teman saya. Kita lihat sama-sama untuk video tersebut.
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Sangat terlihat jelas ekspresi Naren ya dengan gurunya. Itu ketika gurunya itu memposisikan diri sebagai teman, jadi lebih akrab, lebih tidak ada jarak antara guru dengan murid, jadi menganggap biasa. Apalagi gurunya langsung memberikan izin, ya sudah, saya bisa absen kamu. Seakan-akan teman, ya usah, kamu masuk orang saya musik gurunya. Jadi terlihat jelas kan ya, Naren ini mengekspresikan itu senyum, lega, padahal Naren ini telah melakukan kesalahan berupa datang terlambat. Nah ini yang saya maksud dampak negatif dari kalau kita menempatkan diri pada posisi teman. Lanjut. Nah ini ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara lama, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya bapak pada murid, mata senyum jenaka. Ini sangat mencerminkan kita dengan teman. Oke, kalau kita bercanda dengan teman itu pasti akan ada bahasa tubuh seperti ini. Seperti senyum, jenaka, merapat itu pasti ada. Nah, takutnya kalau kita terlalu mengeksplor posisi ini ke murid, jadinya ya murid tidak akan ada sungkan atau takut kepada atau beban kepada kita. Nah, ini ada kata-kata contohnya seperti ayo bantulah dari bapak ya, ayo ingat tidak bantuan, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini dan sebagainya. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol adalah murid akan merasa senang dan akan senang guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah ini kalau secara pribadi saya sering merasakan dalam posisi ini. Jadi itu tergantung pada guru. Jadi mungkin kalau posisi teman itu sedikit bisa kita tempatkan pada anak-anak yang memiliki perlakuan atau nilai yang sudah baik yang mereka miliki. Jadi anak tersebut dapat memfilter apakah ketika saya ngobrol atau sharing dengan guru tersebut bisa menerapkan tidak merasa oh ini teman saya. Ya, ini pemantau. Posisi pemantau berarti mengawasi. Dari kalimat memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Mari Bapak kita lihat bersama-sama bagaimana video tentang posisi pemantau tersebut. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, jadi pemantau itu lebih ke memberikan perintah tapi lebih halus lagi. Oke. Kita lihat lagi, ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar dan tubuh yang formal, misalkan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu telah 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saja. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang dilontarkan ketika kita menjadi seorang di posisi pemantau. Jadi seperti menyuruh, tetapi lebih ke halus, ya, tidak seperti maksud. Nah, konsekuensi
logis dari penerapan posisi kontrol anak adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, ini posisi terakhir Bapak Ibu, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer ini tentu saja sudah melewati dari keempat posisi yang telah kita lihat sebelumnya tadi. Oke. Sekarang mari Bapak Ibu kita lihat sama video dari posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyentuh alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren meminta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi manajer ini lebih ke arah bagaimana kita bisa men-treatment anak dengan cara mengembalikan apa ya Bapak Ibu, mengembalikan nilai-nilai yang ada pada sekolah sehingga anak bisa berpikir, oh saya salah, berarti kalau salah saya harus begini. Nah, dengan kata-kata guru tadi yang tidak memojokkan, memberikan opsi-opsi, kenapa kamu terlambat, bagaimana kamu mengatasi masalah ini, itu memberikan ruang untuk murid bisa untuk berpikir atau bernafas, saya harus jawab apa ya, saya harus bagaimana ya, tanpa ada intervensi dari guru tersebut. Dan ini sangat membuat murid bisa menyadari bahwa kesalahan ini berarti saya harus mempertanggungjawabkan tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada rasa trauma dan sebagainya. Nah ini ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid misalnya. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, tahu Pak, jam 7. Nah, Bapak Ibu bisa membaca dari percakapan guru dan Adi, ini akan tercipta suatu suatu solusi yang baik, kesepakatan antara guru dan Adi tanpa ada menimbulkan suatu masalah lagi, mungkin rasa sakit hati atau rasa kecewa guru atau murid merasa bersalah, tidak ada. Jadi ini semua adalah bisa mewujudkan suatu solusi atau perubahan yang baik yang bisa memotivasi diri anak untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang coba kita refleksi dulu ya. Mari kita berpikir sejenak, selama ini Bapak Ibu berada pada posisi yang mana. Nah, ini saya minta lagi
saja maju ke depan. Saya minta 3 Bapak Ibu untuk menceritakan kira-kira pernah mengalami posisi apa ya di antara 5 posisi Bapak Ibu. Dituju apa Mas sendiri? Hai. Agak ngantuk. Saya minta guys, saya minta Pak Setio. Bisa maju ke depan. Pak Setio bisa maju ke depan untuk menceritakan pengalamannya. Langsung maju Pak, monggo ke depan. Pak Satya silakan menceritakan kira-kira selama menjadi guru pernah menjadi posisi pemukul, posisi teman, pemantau, pemerintah bersalah atau manajer. Kayaknya tiga-tiganya pernah. Ada 5 loh Pak. 5. Iya. Manajer, Yang pertama ada pemukul, terus pemerintah bersalah, pemerintah bersalah. penjelasan. Ya, lalu ada pemantau, ada teman, dan ada manajer yang terakhir. Kalau pembuat rasa bersalah selama ini sih kayaknya jarang saya berikan itu, karena di pemahaman saya kita di kurikulum merdeka itu kalau kita terlalu memberikan tekanan kepada anak-anak itu sendiri akan terlalu sulit untuk berkembang. Ya kita ngikutin apa yang ada sekarang, ya kita sebagai teman. Kadang saya berpikir saya mencoba sekarang memahami apa yang dia lakukan ketika pada saat posisi saya seperti dia. Dan seperti itu, saya anggap dia sebagai teman. Terus ketika sebagai pendukung, saya mencoba memahami antara teman satu dengan teman yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain, kepada guru. Cara berkomunikasinya anak kadang karena ketika di rumah dipengaruhi lingkungan rumah yang berbeda, situasi keadaan lingkungan di luar sekolah yang berbeda, ada anak yang mungkin kurang mampu, bahkan anak yang cenderung kelihatannya di rumah juga sekarang ini intinya berbeda-beda. Kita perlu pemahaman berbeda-beda dan memperlakukan anak yang berbeda pula. Itu diferensiasi ya kayak seperti itu. Terus kita sebagai teman sudah sebagai pendukung manajerial, memanage itu yaitu kita di dalam kelas tidak memperlakukan satu anak itu sama. Jadi kita lebih memahami ketika ada masalah kepada anak satu dengan anak yang lain, kita juga melakukan sesuatu yang berbeda. Oke, mantap banget. Pengalaman yang begitu ada kita semua. Oke, 2 lagi ya. Monggo Mbak Mama bisa masuk ke depan menceritakan pengalamannya bersama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggapan atau Bang, pengalaman Bang Fahma. Ya, kira-kira pernah menjadi posisi apa ya dari mana tadi? terima kasih untuk materi hari ini. Sepertinya justru jadi apa ya? Kita kayak recharge lagi. Yes. Kalau saya selama ini mungkin lebih sering di posisi 3, yaitu nanti juga apa ya? Masukan mau perbaiki ke depannya untuk masuk ke manajerial atau ke apa tadi? Pemantau. Pemantau. Iya. Karena kalau selama ini saya masih sering di posisi ketiga. Jadi teman. Iya. Oh, iya. Nah, itu berarti lebih banyak belajar lagi untuk bisa ke posisi pemantau tadi atau Manajer. Sudah? Terima kasih banyak. Mohon aplaus untuk Mbak Mama, Bapak Ibu. Terakhir ya, mohon Pak Yogi untuk maju ke depan menceritakan pengalamannya selama menjadi
selalu main HP, tidak membuat pendidikan saya selalu. Yang pertama sampai akhir selalu. Untuk penyelesaiannya itu ada 5 ya, berarti tadi ya. Yang pertama menghukum, terus kemudian merasa bersalah, Ada teman, memantau dan manajer. Seperti ini, saya pengalamannya itu mengkombinasi dari kelima itu. Contoh manajerial itu, jadi itu membuat kesepakatan gitu. Ya, arahnya ke situ loh Pak. Ya. Arahnya kesepakatan. Ketika setiap orang beda-beda, itu ketika di lapangan itu kan kebetulan berolahraga. Ketika dia melakukan kesalahan, saya memakai komunikasi seperti teman. Terus di dalam komunikasi itu saya membuat anak itu merasa bersalah. Setelah saya kasih, kamu maunya apa? Ternyata dia kembali ke yang pertama, hukuman prinsipal karena saya suka push up. Akhirnya dia minta push up. Itu satu anak. Ada anak yang satunya, ini aja Pak, HP untuk masalah HP saya disita aja nggak apa-apa. Oke, kita 1 hari. Baru kemarin terjadi. Setelah saya kembalikan, saya membuat perjanjian dengan dia. Itu kebetulan ada saksinya sama satu kelas. Ini kalau HP saya kembalikan, terus kamu melanggar lagi, mau apa? Saya siapa? Menerima hukumannya. Hukumannya apa? Saya tawarkan ke sini. Karena dia minta, ya Pak, kalau kemarin 1 hari, sekarang kalau saya melanggar lagi 2 minggu. Oke, kalau mintamu seperti itu. Setelah saya tegaskan lagi, jika nanti setelah kamu melanggar 2 minggu itu saya kembalikan, kamu minta apa lagi? Ini saya tawarkan. Ini sebenarnya nggak seperti cuma sebatas seperti shock therapy. Gini aja. HP ini dijual untuk kas kelas, jadi semua teman itu rasakan setuju apa tidak. Itu sebenarnya nggak apa ya, tidak dilakukan Pak. Shock therapy Ternyata dia seperti itu pengalaman saya. Oke, kita bisa pakai. Jadi Pak Yogi sudah pernah menerapkan atau mengalami posisi kelima-limanya nih. Iya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Bapak Yogi? Nah ini, jadi posisi kontrol yang ideal ini adalah sebagai manajer. Ini manajer ya, Mas saya harus ketik. Yaitu guru membimbing murid untuk menjadi pribadi bertanggung jawab, mandiri dan dapat memecahkan masalah. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Intinya kita mengembalikan semua masalah itu ke murid. Kita hanya sebagai pemandu atau fasil saja sehingga murid bisa menentukan tujuannya, menentukan langkah selanjutnya sehingga bisa memecahkan masalahnya dihadapi. Ya, kita ada es gigi lagi. Silakan berdiri supaya tidak penat. Go.
Ya sudah, karena sinyalnya kurang baik, kita skip on ya. Dan Bapak Ibu dengan sedikit begitu tadi sudah bisa mengaruhkan apa-apanya. Memberikan nomor istimewa dan lanjut ke anak berikutnya. Oh ya. Nah, untuk keyakinan sekolah akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bu Ega Ramestari. Monggo Ibu Ega. Ya, terima kasih Bu Yeti. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan sekolah atau kelas dibuat berdasarkan curah pendapat dan kesepakatan bersama. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan menggunakan pernyataan universal yang mudah diingat. Tujuannya agar suasana belajar nyaman bagi semua warga sekolah. Jadi tidak hanya nyaman bagi murid, tapi juga nyaman bagi seluruh warga sekolah. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang perlu diyakini oleh semua warga sekolah? Antara lain bisa berupa tanggung jawab, rasa hormat, toleransi, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi tidak hanya siswa saja yang harus memiliki atau mengetahui nilai-nilai kebajikan, tapi seorang guru juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita tuju yaitu memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya kita semuanya pasti sudah hafal, yaitu ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Selama ini mungkin kita sering mendengar adanya peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang apa sih perbedaan peraturan dengan keyakinan? Dan bagaimana jika siswa itu melanggar peraturan? Saya minta ada Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Mungkin Bu Wiwit, monggo maju ke depan. Oke. Iya. Monggo Bu Wiwit dulu. Sepemahaman saya untuk keyakinan itu bahwa apa yang diyakini oleh kita atau peserta didik atau kita sebagai guru itu yakinkan bahwa sesuatu itu benar atau baik menurut kita dan bisa diikuti oleh temannya atau teman sejawat kita. Kemudian kalau bagaimana jika siswa melanggar peraturan itu sesuatu yang dibuat oleh sekolah atau instansi yang harus dipatuhi oleh warga sekolah. Oke, satu lagi. Coba Pak Brilian, monggo maju ke depan. Menurut Pak Brilian, apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan? Kemudian bagaimana jika ada siswa yang melanggar peraturan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau sepemahaman saya mengenai keyakinan itu adalah sebuah nilai atau latar belakang berpikir seseorang dalam membuat sebuah bisa jadi tindakan, keputusan atau apapun yang itu juga mempengaruhi
mempengaruhi cara berpikir, juga dia berperilaku. Itu termasuk keyakinan di situ. Nah, bagaimana dengan sebuah peraturan? Peraturan adalah wujud dari sebuah keyakinan tersebut. Itu diwujudkan. Contoh keyakinan kita adalah menghargai orang lain. Itu keyakinan kita adalah kita sebagai manusia harus saling menghargai. Itu keyakinannya. Terus bagaimana wujud dari bentuknya, yaitu peraturan. Contoh, ketika kita berkata merendahkan orang lain, entah dalam wujud apa, ini ada konsekuensinya. Ketika kita bertindak tidak menghargai diri sendiri, seperti contoh tidak memakai baju sepantasnya, pasti ada konsekuensinya. Itu salah satu bentuk peraturan, yaitu wujud nyata dari sebuah keyakinan tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Ternyata peraturan sama keyakinan itu berbeda. Di sini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Peraturan biasanya berasal dari sebelah pihak, biasanya berasal dari guru. Kemudian kalau keyakinan itu berasal dari kesepakatan bersama. Jadi antara guru dengan murid itu melakukan kesepakatan. Kemudian yang kedua, biasanya peraturan itu menggunakan kata seperti dilarang terlambat misalkan, atau dilarang membawa HP. Kemudian tidak boleh bergurau, tidak boleh berkata kotor, seperti itu. Nah, sedangkan keyakinan itu menggunakan kalimat positif. Jadi datang tepat waktu, kemudian berkata yang baik, ya seperti itu. Kemudian untuk peraturan, motivasi siswa dia tidak melakukan pelanggaran itu biasanya karena takut akan hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Jadi dia motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran aturan itu karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Sedangkan keyakinan itu jika dia melakukan pelanggaran, maka dia mengkaitkan kesalahannya dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, kemudian muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan. Kemudian langkah yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Kemudian langkah yang ketiga, menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Kemudian langkah yang keempat, semua peserta meninjau ulang keyakinan dan menandatanganinya. Kemudian langkah yang kelima, membuat poster keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas. Untuk langkah yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan. Di sini kami sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Pada tahap yang pertama, kita memunculkan peraturan-peraturan yang dianggap siswa itu perlu diterapkan di kelas. Jadi mereka menginginkan suasana kelas yang bagaimana. Di sini guru membagikan post-it, kemudian siswa menuliskan peraturan di kertas post-it. Setelah itu, siswa menempel peraturan kelas di papan tulis. Kemudian langkah yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Jadi siswa mengubah peraturan yang sudah dituliskan tadi dengan menggunakan kalimat yang positif. Kemudian guru mengelompokkan pernyataan yang mirip. Jadi dari beberapa siswa yang
peraturan yang mirip itu dikelompokkan. Kemudian langkah yang ketiga, menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi dari pengelompokan tadi dituliskan nilai kebajikan apa, kemudian dituliskan sebagai keyakinan bersama. Langkah yang keempat, semua peserta meninjau ulang keyakinan dan menandatanganinya. Pada saat meninjau ulang, di sini guru menjabarkan apa saja sih perilaku yang mencerminkan dari keyakinan yang sudah dituliskan tadi. Jadi ditinjau ulang. Kemudian semua peserta didik menandatangani keyakinan yang sudah disepakati. Jadi dari keyakinan yang sudah terbentuk tadi, apakah semuanya menyetujui atau tidak. Kemudian langkah yang kelima, agar keyakinan itu bisa diterapkan secara berkelanjutan, maka dibuat poster keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding kelas, agar siswa itu konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas. Berikut ada contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat dari kelas 7E. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai, kemudian menjaga ketertiban dan kedisiplinan kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketenangan kelas. Jadi tidak terlalu banyak, yang penting bisa mudah diingat oleh siswa. Dan menggunakan kata-kata universal. Kata-kata universal itu yang tidak memihak pada salah satu ras atau agama atau suku. Jadi menggunakan kalimat yang positif. Kemudian untuk keyakinan kelas 7C, budayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan kelas, selalu berdoa sebelum dan sesudah KPM, peduli sesama dan menjaga solidaritas, berbicara dengan guru atau wali kelas jika ada masalah di kelas. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas di masing-masing kewalian Bapak Ibu. Kemudian konsep inti dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah diperlukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa. Seorang guru berperan sebagai manajer menggunakan pendekatan segitiga restitusi sehingga dapat menumbuhkan pribadi murid yang mandiri, tanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Berperan menggeser identitas gagal menjadi identitas berhasil. Adapun pernyataan yang bisa kita tanyakan, itu yang pertama bisa, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, atau itu adalah hal yang wajar. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi bagaimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah ini. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah tadi dibombong, istilahnya dibombong, kemudian tahap yang kedua adalah menanyakan alasan atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Adapun bentuk pertanyaannya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan tadi, dan sebagainya. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saat perilaku sudah
tindakan yang salah. Jadi setelah kita sudah membuat keyakinan kelas, maka jika ada siswa yang melanggar keyakinan, maka kita bisa mengkaitkan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Adapun bentuk pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Berikut adalah contoh dari beberapa segitiga restitusi yang sudah kami laksanakan dalam menangani siswa. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, siapa yang perlu mengetahui atau melaksanakan segitiga restitusi? Siapa yang perlu melaksanakan segitiga restitusi? Coba saya ingin Pak Sosa. Pak Sosa silakan maju ke depan. Menurut Pak Sosa, siapa yang perlu menerapkan segitiga restitusi? Maju aturan. Dengar apa yang kita tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Siapa yang perlu melakukan segitiga restitusi? Yang pertama, semua guru. Semua guru berarti diharapkan untuk mampu menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua, yaitu siapa tadi ya? Tentu saja ada guru, berarti ada peserta didik. Jadi yang kedua adalah peserta didik. Nah, guru sudah, peserta didik sudah, berarti yang ketiga adalah yang dua itu saja. Jadi tidak ada yang lain. Ketika guru dan peserta didik sudah terjadi sinergi, maka segitiga restitusi itu sudah terjadi dengan sempurna. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak. Jadi siapa yang perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan segitiga restitusi itu adalah semua guru. Jadi tidak hanya guru BK, tapi kita semua guru itu harus mampu melakukan segitiga restitusi. Demikian penyampaian materi dari kami. Untuk selanjutnya adalah sesi umpan balik reflektif. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan umpan balik reflektif. Bu Rosa, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk memberikan materi atau refleksi dari apa yang sudah diberikan materi tadi yang sangat banyak dan memberikan ilmu dari mulai budaya positif bagaimana kita bisa menerapkan sama-sama pembiasaan positif agar membentuk budaya positif di sekolah kita. Kemudian juga ada bagaimana ilmu tentang 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami sehingga kita seharusnya bisa memilih posisi sebagai manajer dalam peran kita sebagai guru. Tetapi pada kenyataannya mungkin kita bisa memvariasi ya, baik dari sebagai posisi penghukum. Kalau menurut saya ini sebaiknya kita hindari, tapi nanti kalau kita sebagai posisi sebagai teman atau sebagai pemantau, lalu tadi sebagai manajer, sebagai satu manajer, kalau
pertama harus melewati dulu masa-masa menstabilkan identitas, karena dalam masalah itu kita harus menggali terlebih dahulu kenapa sih, atau kita menyiapkan mental anak supaya anak itu siap ketika kita ngajak ngomong atau berdiskusi tentang masalah yang mereka hadapi. Jadi biar stabil dulu, jaga mental, setelah itu akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi memang harus menyiapkan mental dulu. Yang kedua tadi ada validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita anak stabil mentalnya, tentu langkahnya adalah mencari kesalahan anak. Bagaimana dia, alasannya apa, lalu tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan yang salah apa. Jadi ketika sudah stabil, baru anak akan bisa bercerita menggali alasan kenapa kok kamu melakukan hal ini. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kita mengembalikan ke anak seperti posisi manajer, mengembalikan ke anak. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kamu mengatasi masalah ini? Apa tanggung jawab kamu? Apa tindakan kamu? Jadi jawaban kami berusaha harus melewati pertahanannya dan tidak bisa dibulak-balik karena kaitannya dengan psikologi, dengan mental, kesehatan anak. Mohon maaf, Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa. Jadi untuk tahap 3 restitusi itu anak itu harus istilahnya dibombong dulu. Ya. Biasanya kalau anak yang melakukan kesalahan itu emosinya masih tinggi, ya. Jadi harus distabilkan dulu, kemudian ditanyakan kenapa alasannya melakukan itu, baru dikaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, kalau tidak ada, demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Jika ada salah dan kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidanya Cingan India dari kelas 7C. Nama saya Felicia Clarissa Alim Johannes dari kelas 7C. Nama saya Naidila Permata Putri dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaja Putra dari kelas 7C. Saya merasa sangat senang sekali. Saya sangat bahagia ketika membuat keyakinan kelas. Saya sangat bersemangat saat membuat keyakinan kelas. Saya bahagia saat membuat keyakinan kelas. Saya sangat termotivasi saat membuat keyakinan kelas. Penting karena untuk membuat kelas jadi tertib. Penting karena meningkatkan solidaritas antar teman. Penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan. Penting karena kelas saya menjadi rukun.
penting karena membuat kelas saya bersih dan indah.